kami dari kelompok 2. Nama saya Rea Seva, absen 5. Nama saya Muhammad Christian Dewara Saiful Haq, absen 23. Nama saya Dewi Ramanis Pratiwi Putri, absen 10. Nama saya Sarina Amel Masahani, absen 36. Nama saya Enggar Mandala Sakti, nomor absen 14. Pengertian tekanan hidrostatis adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Tekanan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi menyebabkan berat partikel air menekan partikel yang ada di bawahnya. Alhasil, partikel-partikel yang ada di bawah akan saling makan hingga dasar air. Hal ini membuat tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan yang ada di atas. Secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu plus bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Kasarnya, setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya tekanan hidrostatis, yaitu 1. Massa jenis zat cair. Jika massa jenis suatu zat cair makin besar massa jenis, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Misalnya ada 3 jenis zat cair, yaitu air, minyak, dan larutan garam yang dimasukkan ke 3 wadah yang terpisah. Saat kita menunjuk titik dengan kedalaman yang sama pada masing-masing cairan, maka efeknya akan berbeda. Tekanan hidrostatis pada titik larutan garam akan lebih besar daripada air biasa, sementara tekanan hidrostatis air akan lebih besar dibanding minyak. 2. Kedalaman zat cair. Kedalaman zat cair juga mempengaruhi tekanan hidrostatis pada zat cair. Semakin jauh suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Maksudnya, tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik zat cair. 3. Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi juga dapat mempengaruhi tekanan hidrostatis pada zat cair. Percepatan gravitasi yang dikombinasikan dengan massa jenis zat cair maka akan menghasilkan besaran berat zat cair. Penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contoh dari tekanan hidrostatis yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contohnya. 1. Ketika kita menyelam di laut atau kolam, maka kita akan merasa tekanan hidrostatis yang semakin besar jika kita menyelam semakin dalam. 2. Dasar bendungan pada bagian bawah akan semakin tebal untuk menahan tekanan zat cair yang semakin ke bawah semakin besar. 3. Dalam pemasangan infus, semakin tinggi posisi botol infus, maka akan semakin besar tekanan yang terjadi. Hal ini membuat cairan infus dapat lebih mudah masuk aliran tubuh. Tekanan hidrostatis dapat dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan tekanan hidrostatis. P sama dengan massa jenis zat cair. H sama dengan kedalaman. Dari persamaan di atas menunjukkan bahwa tekanan fluida diam berbanding lurus dengan kedalamannya. Untuk kedalamannya yang sama, besar tekanan adalah sama ke segala arah. Semakin dalam kedudukan suatu benda, semakin besar tekanan hidrostatis yang dialaminya. Di sini yang pertama kita akan coba pada botol dengan lubang vertikal dengan air berwarna ungu. Jika botol memakai penutup, maka akan terjadi semua lubang menyemburkan air. Tetapi bisa kita lihat, lubang paling atas memiliki kekuatan pancaran yang lebih lemah dibandingkan dengan lubang di bawahnya. Sedangkan lubang paling bawah memiliki kekuatan pancaran air yang paling kuat dibandingkan dengan lubang yang ada di atasnya. Selanjutnya, masih sama dengan botol dengan lubang vertikal, tetapi bedanya tidak memakai penutup. Yang terjadi adalah air mengalir dari semua lubang dengan deras. Percobaan selanjutnya menggunakan botol dengan lubang horizontal tanpa memakai tutup dengan air berwarna kuning. Hasilnya, air keluar dari semua lubangnya.
Selanjutnya masih dengan botol dengan lubang horizontal, tetapi kali ini memakai penutup. Hasilnya air tidak mengalir dari manapun dan hanya mengeluarkan sedikit atau hanya tetesan air. Karena lubangnya sejajar atau berada pada kedalaman yang sama, maka semua lubang akan mengambil tekanan udara secara bersamaan yang mengakibatkan laju air lamban. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam kedalaman air maka semakin besar pula tekanan yang diterima. Terjadi perbedaan antara percobaan yang dilakukan di botol tertutup dan tidak tertutup, yaitu pada botol tertutup lubang paling atas akan berfungsi mengambil tekanan udara agar lubang lainnya bisa memancarkan air. Jika botol tanpa memakai penutup, maka akan terjadi semua lubang menyemburkan air. Tetapi lubang paling bawah memiliki kekuatan pancaran air yang paling kuat karena lubang paling bawah mendapat tekanan paling besar dibandingkan lubang yang ada di atasnya. Sedangkan lubang paling atas mendapat tekanan air yang lebih kecil sehingga kekuatan pancaran airnya juga relatif lebih rendah.